sahabat terang hidup yang saya kasihi, adalah satu kehormatan bagi kita. Kita bisa belajar tentang prinsip untuk menemukan tanah hidup yang takut akan Tuhan, atau prinsip untuk menemukan jodoh kita dalam Kristen. Nah, ada 3 hal yang menjadi prinsip dasar sebenarnya, yaitu iman, karakter, dan cinta. Tapi sebelumnya saya bahas satu ayat dari Kejadian 24 ayat yang keempat, firman Tuhan. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi anakku Ishak. Nah, ini perkataan Abraham kepada Eliezer, hamba yang sangat dipercaya, untuk menemukan seorang yang mendampingi anak tuannya, Ishak. Dan kemudian Eliezer bersumpah untuk melakukan itu sebaik-baiknya. Dan akhirnya menemukan Ribka untuk menjadi istri daripada Ishak, anak tuannya itu. Nah, prinsip yang sederhana yang mendasar yaitu iman, karakter, dan cinta. Tetapi hari ini saya akan membahas paket lengkapnya, yaitu ada 5 hal. Yang pertama yaitu tentang, jadi saya pakai konsep A, B, C, D, E. A itu appearance. Dalam pergaulan kita bertemu dengan begitu banyak orang, pria bertemu banyak wanita dan sebaliknya wanita bertemu banyak pria, apakah di sekolah, di tempat kerja, di gereja, di lingkungan di mana kita bergaul, apakah kita suka di satu organisasi tertentu, kita bertemu. Laki bertemu banyak perempuan dan perempuan bertemu banyak laki atau pria. Nah, pada waktu kita melihat seseorang, yang pertama kita lihat adalah penampilannya, appearance-nya seperti apa. Nah, dari penampilan seseorang, appearance seseorang, kita bisa melihat karakternya, kita bisa melihat personality-nya seperti apa. Apakah dia aktif, dia pasif, dia murah senyum, dia ketus, pemarah, apakah dia pendiam, apakah dia minder, apakah dia seorang yang suka berdebat, dan sebagainya. Kita bisa lihat apakah dia pakai baju modis, apakah baju klasik, apakah baju dia pakai itu matching, serasi, fashionable, atau sekedarnya pakai asal-asalan, urak-urakan. Ya, nah pria mungkin seperti apa dan wanita seperti apa. Nah, pada waktu kita lihat penampilan seseorang, kita mendapat kesan pertama, apakah kita tertarik atau tidak. Appearance menjadi sangat penting. Yang kedua adalah B, background. Nah, untuk mencari seorang pasangan, kita harus tahu backgroundnya seperti apa. Ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, kakak adiknya, berapa saudara, anak tunggal atau anak bungsu. Apakah di sana orang tuanya utuh atau berpisah. Kita harus tahu itu. Bagaimana kebiasaan, pola asuhnya, budayanya, nilai-nilai mereka yang umumnya diterapkan di sana seperti apa. Apakah keluarga ini otoriter? Apakah ayahnya semena-mena? Apakah kekerasan di sana? Atau apakah keluarga ini keluarga yang demokratis? Semua orang boleh bicara, semua orang boleh bebas menyampaikan pesan, dan mereka bisa berdiskusi tanpa ada barrier di sana. Nah, kalau kita sudah tahu tentang 2 hal ini, maka biasanya kita lebih cenderung untuk mempertimbangkan untuk lebih dekat. Bukan pacaran, lebih dekat. Kita mulai tertarik dari penampilan, saya suka deh. Dari cara dia berjalan saya suka, cara bicara saya suka sekali. Waktu kami diskusi saya senang sekali. Ketika kita tahu bahwa appearance-nya menarik, matang, dewasa, kita lihat bahwa background-nya juga adalah background yang cocok dengan diri kita, kita bisa punya interest untuk kemungkinan lebih dekat. Kalau sudah lebih dekat, mungkin kita bisa menerat lebih jauh untuk pacaran misalnya. Dan itu bisa menjadi 2 poin pertama yang penting untuk mencari teman hidup. Ya, hal yang lain adalah tentang C. C itu Christian. Kalau kita mencari teman hidup, ya carilah yang seiman. Ya, betul-betul dia orang-orang yang dari keluarga yang baik, keluarga yang ya mungkin tidak jadi soal keluarga tradisional atau keluarga moderat atau keluarga yang modern sekali. Ya, tidak menjadi soal. Yang penting dia seiman. Paulus mengatakan bahwa tidak baik kita menjadi orang yang tidak seimbang, tidak sepadan. Ya, karena itu nanti susah. Waktu kita mendidik anak susah, berkomunikasi susah, nilai yang kita terapkan itu berbeda, yang kita coba jalin itu berbeda, sehingga menimbulkan banyak sekali barrier di sana, banyak beban di sana, banyak pergumulan yang tidak seharusnya kita pikul, terpaksa kita pikul di situ karena berbeda nilainya, berbeda keyakinan. Dan saya tidak rekomendasi kalau Anda memilih pasangan yang tidak seiman. Saya ingin menekankan bahwa carilah pasangan yang seiman. Nah, kalau Anda menemukan seseorang yang seiman dan Anda lihat bahwa A-nya bagus, appearance-nya bagus, B, background-nya bagus, lalu dia C, seorang Kristen, ya karena Anda juga adalah seorang Kristen, maka carilah pria atau wanita atau pasangan Anda yang bisa kemudian kelak menjadi pacar Anda atau teman yang bisa menjalani perjalanan di hidup Anda kemudian,
seorang yang punya latar belakang iman yang sama. Jadi C itu Kristen. Yang keempat ialah D. D itu devosi. Nah, seorang yang Kristen itu tidak selalu punya refleksi batin yang kuat dalam Kristus. Tidak selalu berkarakter dewasa dalam Kristus. Nah, Kristen saya tidak cukup. Ada banyak orang Kristen yang hidupnya bahkan bisa lebih buruk dari orang yang tidak di gereja. Nah, ada yang disebutkan Paulus bahwa ada 3 jenis manusia dalam kehidupan ini, yaitu pertama orang yang duniawi yang belum percaya Yesus. Yang kedua, orang yang sudah percaya Yesus tapi bersifat bertabiat duniawi, artinya nggak bertumbuh. Nah, kelompok ini jangan dipilih. Nah, kelompok yang ketiga adalah orang Kristen rohani. Nah, kelompok inilah Anda cari-cari. Jadi tidak hanya sekedar Kristen, tapi seorang yang dewasa dalam iman. Nah, devosi itu bicara orang yang punya refleksi batin, orang yang punya refleksi karakter yang nyata. Seseorang yang imannya terlihat dalam keseharian hidupnya. Terlihat dalam bagaimana cara dia berdiksi, bagaimana cara dia bergaul, bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana dia membangun sebuah komunikasi yang baik, bagaimana membangun pertemanan dengan nilai-nilai yang baik. Seseorang yang bukan sekedar Kristen, tapi punya devosi yang baik, punya refleksi batin yang baik, punya refleksi karakter yang baik. Dan itulah yang Anda kemudian jadikan tolok ukur untuk kemudian memilih menjadi teman, pacar, dan barangkali menjadi suami atau istri kemudian hari buat hidup Anda. Ya, prinsip yang berikut adalah tentang E itu edukasi. Jadi appearance, background, Christian, devotion, dan education. Nah, ini sangat penting. Nah, kalau kita mencari pasangan untuk kemudian jadi teman dekat atau jadi pacar atau mungkin jadi suami atau jadi istri, carilah seseorang yang punya edukasi yang sejajar. Sejajar itu tidak selalu berarti kalau saya SMA, pasangan saya SMA. Sejajar itu kalau seorang pria barangkali S1, ya istrinya barangkali S2. D2 atau D3 atau D4 atau SMA nggak apa-apa. Atau saya S2, ya pasangan saya S1 atau juga S2 nggak apa-apa. Atau saya S3, ya pasangan saya S2, S1 atau mungkin S3 juga nggak apa-apa. Sejajar supaya kita bisa dewasa. Sejajar supaya kita bisa bicara. Sejajar supaya kita bisa berkomunikasi. Hubungannya bukan subjek objek, tapi subjek-subjek. Saya dan pasangan saya sejajar. Pasangan saya dan saya sejajar. Kita bisa bicara apa saja. Dalam konteks kebenaran, dalam konteks keterbukaan, kita bisa bicara apa saja. Dan tanpa ada beban, tanpa dihakimi dan menghakimi, tanpa ada prejudis yang bersifat salah pada pasangan kita. Biarlah dia bicara, biarlah menyampaikan gagasannya, idenya, usulnya, apa saja. Dalam pernikahan yang konstruktifnya bagus dalam Kristus, bicara saja apa saja. Sampaikan saja apa yang kita pikirkan, unek-unek sampaikan. Supaya tidak ada yang mengganjal di hati. Ingat, kalau sesuatu mengganjal di hati, lama-lama bisa meledak. Dan kalau meledak, terlalu berisiko untuk hubungan dalam pernikahan seperti ini. Nah, edukasi menjadi sangat penting dalam mempertimbangkan, memilih seseorang menjadi teman, menjadi pacar, atau menjadi pasangan kita. Kenapa? Karena orang yang edukasinya baik, biasanya lebih matang, umumnya lebih matang. Emosinya lebih stabil, dan cara membawa sesuatu juga lebih baik, menempatkan dirinya lebih pas. Dia tahu seperti apa dia harus menempatkan dirinya. Dia tahu bagaimana membangun sebuah relasi. Karena pernikahan itu adalah membangun relasi dua pribadi. Membangun relasi antara pribadi suami, istri suami, orang tua anak, tetapi juga saudara daripada istri atau saudara suami, juga orang tua dari pihak istri dan juga orang tua dari pihak suami. Jadi komunikasi yang dibangun adalah komunikasi yang bersifat meluas. Tidak hanya sekedar saya dengan istri saya atau sebaliknya, istri saya dengan saya, tapi saya dengan anak-anak saya dengan keluarga istri saya, dengan kakak beradiknya, istri saya dengan saudara saya, orang tua saya dan sebagainya. Sehingga komunikasi dibangun itu akan ditopang sekali oleh kematangan orang yang memiliki pendidikan yang cukup. Nah, suami dan istri atau berpacaran, Anda jangan sampai salah melangkah sampai mengabaikan hal ini. Misalnya, pendidikan istri itu S2, suami itu SMP. Ini berat sekali. Atau pendidikan istri S1, suami itu nggak tamat SD. Waduh, ini sulit sekali. Mengapa? Ketika suami ada kesulitan, istri barangkali bisa bantu. Tapi kemudian suami akan merasa bahwa dia didikte oleh istri. Kenapa? Karena apapun disampaikan oleh istrinya, suami nggak ngerti. Sehingga suaminya menjadi uring-uringan karena merasa direndahkan. Padahal jarak antara pendidikan mereka itu sangat berbeda. Nah, saya menganjurkan supaya pertimbangkan 5 aspek ini sebagai paket lengkap dalam memilih teman, pacar, atau mungkin sebagai pasangan hidup kita. Dalam pernikahan Kristen,
dalam perpacaran Kristen ada beberapa prinsip yang hampir sama. Ya, saya memakai istilah meminjam konsep transaksional. Nah, ketika seseorang pria atau seorang wanita merasa cocok melihat seseorang yang kemudian dijadikan teman atau pacar atau bahkan satu hari menjadi pasangan hidupnya, kalau dia setuju dan saya setuju, maka terjadi transaksi. Saya oke, you oke, transaksi. Kalau saya oke, you nggak oke, nggak bisa. You oke, saya nggak oke, nggak bisa. Sama-sama nggak oke, lebih nggak bisa. Nah, kalau saya oke, you oke, transaksional. Tapi saya menambah satu variabel yang lain di sini, yaitu triparty. Saya oke, kamu oke, tapi yang ketiga adalah Allah oke enggak. Jadi libatkan prinsip firman Allah dalam transaksi ini. Saya oke, kamu oke, Allah oke enggak? Kalau Allah oke berarti oke. Tapi kalau saya oke, kamu oke, Allah tidak oke, ini tidak oke. Artinya satu transaksi yang bersifat triparty. Saya, kamu, kita dengan dia, yaitu Allah. Nah, jadi ketika kita melihat orang, pasangan kita, dan kemudian kita ingin berteman, kita ingin menjalin relasi yang lebih dekat, atau kita ingin pacaran, lalu kemudian satu hari kita ingin menikah, pertimbangkan aspek-aspek ini. Bagaimanapun juga, kita akan menghadapi banyak sekali persoalan. Bagaimanapun juga kita mengalami banyak sekali perbedaan. Banyak sekali gesekan di sana. Benturan nilai seringkali. Kadang-kadang antara bakat dan minat juga seringkali tidak matching. Apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita mampu. Apa yang kita mampu kadang-kadang tidak kita inginkan. Dan ada banyak sekali yang terjadi. Kecenderungan, tendensi-tendensi. Ada banyak sekali riak-riak dalam pernikahan, dalam pertemanan, dalam perpacaran. Nah, tetapi saya ingin mengatakan kepada kita bahwa pertimbanganlah 5 prinsip ini. A, penampilan. Bagaimanapun juga penampilan itu menjadi hal yang penting bagi kita. Karena kita tidak hidup di hutan, kita hidup dalam pergaulan masyarakat. Kita memperhatikan bagaimana orang berbusana, bagaimana orang tampil. Ya, penampilan itu bukan soal sekedar busana, fashionable, bukan, tapi ada semua hal yang di situ. Cara kita berkomunikasi, cara kita bicara, cara kita melirik, cara kita duduk, cara kita membawa diri kita. Etiket pergaulan itu akan ada di sana. Jadi appearance itu sangat penting, background sangat penting. Sebab kalau kita menikah, kita berpacaran, kita berteman dekat dengan orang yang kita tidak tahu, gelap sekali, buram sekali latar belakang dia, kita bisa sangat berbenturan di sana. Kenapa? Karena kita tidak tahu, bahkan lebih parah lagi kalau kita menikah, kita tidak tahu latar belakang pasangan kita betul-betul dikucil dalam karung. Dan nanti endingnya, kalau kita tidak menyesali, ini terlalu berat untuk dilanjutkan. Salib yang kita pikul terlalu berat. Jadi pertimbangkan aspek backgroundnya, B. Yang ketiga harus Kristen, supaya seiman, Anda sejalan. Dan yang keempat harus devosi. Anda punya karakter yang baik, dia punya karakter yang baik. Kita bisa refleksikan karakter itu dalam keseharian hidup kita. Dan yang terakhir adalah edukasi. Kita harus punya education yang sama, yang seimbang. Dan kemudian kita bisa matang, kita bisa sama-sama dewasa, kita bisa menempatkan diri kita dalam posisi yang seharusnya, dan kita bisa membangun satu hubungan, satu dimensi komunikasi yang baik, kebahagiaan yang kita rindukan, kedamaian, ketentraman, sukacita, damai, dan kita bisa melakukan itu dengan baik kalau kita punya 5 paket ini. Tidak hanya sekedar appearance, tidak hanya background, Christian, devosi, dan juga education. Dan saya ingin mengatakan bahwa ketika kita mencari atau memilih atau menemukan seorang yang kita jadikan sebagai teman hidup, pacar, teman dekat, pertimbanganlah aspek-aspek ini. Sebab itu akan menolong kita untuk tidak salah melangkah. Kalau kita salah melangkah, salib kita terlalu berat untuk dipikul. Nah, sebelum kita terlambat karena pernikahan, itu tidak ada jalan mundur. Pertemanan bisa mundur. Tapi kalau kita mundur setelah kita bergaul cukup lama, kita investasi banyak hal dan hanya itu merugikan dan mungkin lebih dari itu menyakiti hati. Pertimbangan aspek ini, appearance, background, Christian, devotion, dan education menjadi paket lengkap untuk memilih seseorang yang bisa kita jadikan pacar, teman dekat, bahkan bisa menjadi teman hidup kita.